Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bigulamin halim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan kepada khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Baitul Husna ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya semampu kita dan menjauhi larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Melalui takwa inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita menjadi teratur, hidup kita menjadi terarah. Segala permasalahan yang kita hadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberikan jalan, Al-Qur'an memberikan petunjuk. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun orang mukmin yang bertakwa, maka ia akan diberikan jalan keluar atas segala kesulitan yang dialaminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang sedang membangun rumah tangga dalam pernikahan, maka tujuan utama dalam rumah tangga tersebut tidak lain adalah untuk mencapai sakinah, mencapai ketenangan, mencapai kerukunan, kedamaian di dalam rumah tangga. Tetapi di samping daripada sakinah dan keberkahan dalam rumah tangga, tentu seseorang yang sedang mendalami rumah tangga, ia akan berharap untuk mendapatkan keturunan berupa anak yang solih dan solihah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sak bejat-bejatnya orang tua, ia akan selalu menanti mendapatkan karunia berupa anak yang solih. Seburuk-buruknya orang tua, tidak ada yang mau putra-putrinya itu tergolong daripada putra-putri yang tidak baik. Ia akan selalu mengarahkan kepada putra-putrinya untuk senantiasa berada di jalur kebaikan. Cukuplah keburukan dan kebejatan itu mandek sampai kepada orang tua saja, tidak sampai kepada putra-putrinya. Untuk itu, mendapatkan karunia putra yang solih ini harus mendapatkan ukuran utama bagi anak yang solih adalah merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Anak yang solih adalah anak yang dididik dengan karakter Qur'ani, sehingga Al-Qur'anul Karim menjadi rujukan utama bagi dia untuk mendidik putra-putrinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan dan memberikan petunjuk banyak sekali tentang cara mendidik anak. Bahkan tidak perlu kita menunggu anak lahir, kita sudah bisa mendidik anak sejak dalam kandungan yang ia masih dalam berbentuk janin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an melalui surah Al-A'raf
mengisahkan tentang Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ketika Sayyidah Hawa sedang mengandung. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Ketika Sayyidah Hawa sedang mengandung di usia yang muda, kehamilan yang masih usia muda, apa yang dilakukannya? Famarrat bih. Sayyidah Hawa berjalan-jalan ringan, berjalan-jalan pagi. Ini artinya kata famarrat bih ini adalah menunjukkan kepada bahwasanya seseorang ibu yang sedang mengandung itu diperintahkan untuk senantiasa berolahraga. Agar kenapa? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk melancarkan proses persalinannya kelak, dan tentu untuk membentuk janin yang ada dalam kandungan senantiasa dalam keadaan sehat. Tetapi kemudian falamma athqalat ta'awadha, falamma athqalat, ketika Sayyidah Hawa sudah berada pada usia kehamilan yang sudah mulai mendekati kelahiran, 6 bulan lebih atau 7 bulan lebih, apa yang dilakukan? Da'awallaha rabbahuma. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, la in ataitana sholihan, jikalau engkau ya Allah memberikan kami putra yang solih, lalakunanna minasyakirin, sungguh kami benar-benar berada dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika usia muda, kehamilan muda, seorang ibu diperintahkan untuk senantiasa berolahraga. Ini adalah petunjuk bumi yang mana Allah merintahkan untuk menjaga kesehatan janin. Tetapi di sisi lain tidak boleh disepelekan bahwa ketika janin berada dalam kandungan mendekati kelahiran, Allah memerintahkan untuk senantiasa berdoa, membacakan Quran, membacakan sholawat, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan putra yang solih. Lain ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, apakah benar janin yang ada dalam kandungan itu bisa mendengar dan merespon hal-hal yang diperdengarkan di sekitarnya? Jawabannya iya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janin yang ada di dalam kandungan tentu berfungsi, pendengarannya berfungsi, penglihatannya berfungsi, penciumannya berfungsi, bahkan hati nuraninya juga berfungsi. Oleh karena itu, apa buktinya? Tidak perlu jauh-jauh untuk mencari bukti bahwasanya untuk menjelaskan itu cukup mudah. Masyarakat Jawa memiliki satu tradisi yang sampai sekarang masih digunakan, yang masih dilakukan, yaitu tradisi tingkepan atau pitonan. Ketika seorang ibu sudah memasuki usia 7 bulan ke atas. Apa itu tradisi tingkepan atau pitonan? Yaitu sesungguhnya masyarakat Jawa berkumpul untuk mengadakan ritual doa dan bersedekah kepada masyarakat sekitar. Doa-doa itu tidak lain dan tidak bukan ditunjukkan kepada si anak yang menjadi janin itu agar menjadi anak yang solih kelak ketika ia lahir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhtiar-ikhtiar tersebut dan doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh kedua orang tua ketika anak masih berada di dalam kandungan itu sesungguhnya dapat didengar dan dapat direspon oleh si janin tersebut. Oleh karena itu Allah sendiri sudah memberikan isyarat, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kepada kalian para manusia, terutama ketika masih berada dalam kandungan, yaitu bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan hati nurani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, ketika kita telah mengetahui bahwa janin dalam kandungan itu berfungsi sebagaimana manusia pada umumnya, khotib dengan sangat memohon kepada para jamaah untuk
ketika orang tua sedang mengandung, seorang ayah dan ibu sedang mengandung, segala ucapan-ucapan buruk, segala tindakan-tindakan buruk, emosi yang tidak terkontrol dan seterusnya, itu akan mempengaruhi si janin. Oleh karena itu, mari kita perbaiki cara kita menghadapi janin, jabang bayi yang masih dalam kandungan. Kalau bisa, jangan terlalu diperdengarkan janin tersebut dengan suara-suara yang tidak baik seperti halnya dangdutan atau suara TV atau suara-suara yang lain. Setelkan tape recorder atau rekaman-rekaman yang berisi dengan tartil Quran, atau kalau perlu orang tuanya juga membaca Al-Quran, membaca sholawat, distimulus dengan ucapan-ucapan yang baik, yang itu diperdengarkan di dekat perut ibu, yang tujuannya adalah agar si anak memiliki pendengaran yang baik, dan otak yang ada di dalam kandungannya dan otak yang ada pada si janin ini sudah memiliki cadangan ilmu, sehingga ketika anak ini lahir dia akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, mari kita ubah ketika ada perilaku-perilaku yang kurang baik, untuk mendapatkan dan mencita-citakan anak yang solih dan solihah, untuk mencita-citakan anak yang berada dalam jalan kebenaran. Mari sejak dalam kandungan, sejak dalam masa kehamilan, mari kita ikhtiari untuk senantiasa berdoa dan membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan seterusnya, distimulus dengan ucapan-ucapan yang baik, menjaga emosi agar tidak selalu marah-marah dan menjadikan janin dalam keadaan yang tidak baik. Untuk itu, mari kita ikhtiari dengan hal-hal yang baik tersebut agar kita senantiasa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa putra-putri yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qur'an barakamu al-khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa batan. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وبقية الصحابة والتابعين وتابعيهم لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.